Halo semua, hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan kepada kalian semua Department of Computer Science and Information Engineering (CSIE) di Changgung University, CGU, Taiwan. Nama saya Jane Deborah Ontoni. Saya merupakan salah satu PhD candidate di CSIE CGU Taiwan. Bagi kalian yang ingin mengetahui lokasi dari CSIE, gampang sekali. Seperti yang terlihat di map, kalian yang datang ke CGU menggunakan bus dari bus stop yang terlihat dari sisi sebelah kanan, kalian bisa terus berjalan lurus menuju Formosa Plastic Museum dan belok ke kanan dan kalian akan menemukan gedung Management Building. Dan CSIE terletak di lantai 4 Management Building. Saat ini CSIE memiliki 224 mahasiswa, 43 mahasiswa S2, 18 mahasiswa S3, 18 tim pengajar, dan 3 staf. CSIE memiliki 4 area penelitian seperti Information System Design, Information Application Technology, Computer Network Technology, dan Artificial Intelligence. Oleh karena itu, CSIE memiliki beberapa lab seperti Artificial Intelligence and Big Data Computing Lab, Web Information and Data Engineering Lab, Wireless and Intelligent Network Systems Lab, Intelligent and Innovation Lab, Artificial Intelligence and Multimedia Application Lab, Multimedia Security Lab, Infectious Disease Informatics Lab, Medical Image Processing and Computer Vision Lab, Complex Adaptive Networks and System Lab, Intelligent Sensing and System Design Lab, High Speed Communication and Computing Lab, Bioinformatics Research Lab, Audio, Speech, Language and Pattern Processing Lab, Embedded Software and Operating System Lab, dan juga Bioinformatics and Medical Data Visualization Lab. Bagi kalian yang ingin tahu ada berapa program di CSIE, kita memiliki 3 program. Pertama, program S1, di mana biaya per semesternya adalah 45.652 New Taiwan Dollar. Namun untuk program S1 ini, mata kuliah yang diajarkan itu kebanyakan menggunakan bahasa Mandarin. Berbeda halnya dengan program S2 dan S3, program S2 dan S3 punya cukup berbahasa Inggris. Jadi jangan khawatir bagi kalian yang ingin bergabung di program S2 dan S3, di sini punya cukup bahasa Inggrisnya untuk perkuliahannya dan juga pengajarannya. Dan saya sendiri, pengalaman saya itu, saya mengambil program S2 Master saya dan juga program S3 saya di CSIE. Nah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya selama mengambil program Master atau program S2 di CSIE CGU. Di sini kita lihat untuk program Master itu maksimalnya 2 tahun. Dan biasanya di tahun pertama itu kita punya banyak mata kuliah, punya juga Chinese class. Jadi bagi kalian yang ingin belajar bahasa Mandarin, jangan khawatir, di sini punya program gratis bahasa Mandarin. Dan juga kita punya satu namanya special projects, di mana di setiap akhir semester kita akan mempresentasikan seberapa jauh progres dari penelitian kita ke profesor. Dan juga kita punya kelas seminar, dan biasanya juga kita sudah memulai penelitian kita di tahun pertama. Dan untuk tahun kedua, biasanya beberapa mahasiswa masih memiliki mata kuliah yang lain, di mana selama program master kita harus memenuhi 36 kredit yang sudah termasuk dengan mata kuliah. Dan di akhir tahun kedua itu kita akan memiliki yang namanya oral defense exam, atau kalau di Indonesia kita biasanya bilangnya ujian akhir. Nah, kita juga punya di sini, sama seperti di Indonesia, di mana kita biasanya akan diuji oleh 3 profesor. Dan untuk program master, perlu diingat, ada 3 tes yang sangat penting yang harus kita lalui untuk bisa lulus di CSIE untuk program master.
Tes pertama itu namanya CPE. Tes ini menggunakan bahasa pemrograman C++. Dan tes kedua itu adalah Taiwan Academic Research Ethics Education Test. Jadi tes ini lebih ke ethics. Dan tes ketiga adalah English Test. Dan di sini ada beberapa foto yang ingin saya bagikan kepada kalian semua. Selama menjalani master program di CGU CSIE, di kelas itu kita tuh banyak teman yang datang dari berbagai macam negara seperti Vietnam, India, dan juga Indonesia tentu saja, dan beberapa negara lainnya. Dan di seminar kelas biasanya kita mendengarkan penjelasan dari beberapa invited speaker yang berasal dari industrial atau dari beberapa universitas. Dan berikutnya saya ingin membagikan kepada kalian semua program yang saya ikuti, yaitu program S3 atau PhD. Program ini biasanya selama 4 tahun, minimal 4 tahun, namun itu dapat diperpanjang berdasarkan penelitian kita. Apakah penelitian kita sudah cukup, apa masih perlu waktu lagi. Dari tahun pertama dan tahun kedua, sama halnya dengan master, kita biasanya juga punya mata kuliah yang harus kita tekuni, dan kita punya Chinese language class, jadi jangan khawatir, dan tetap kita ada seminar. Dan tentu saja penelitian itu sangat penting, jadi setiap dimulainya program kita harus memulai research kita, penelitian kita. Jadi menulis artikel itu sangat penting selama program PhD. Dan kalau kita mendapatkan kesempatan, kita bisa juga menghadiri beberapa konferensi yang di dalam Taiwan dan bahkan di luar Taiwan. Dan sama halnya dengan master program, kita juga punya 2 tes penting selama program S3. Tes pertama namanya adalah qualifying exam. Ada 3 topik yang harus kita jalani, yaitu algoritma, sistem operasi, dan sistem arsitektur. Dan kedua, yaitu English Test, sama seperti di program S2 Master. Dan di sini saya ingin membagikan beberapa gambar selama pengalaman saya mengambil S3 di CSIE. Dan juga kita bisa punya pengalaman melihat anak-anak S1 di sini, bagaimana proyek mereka seperti apa, mereka punya presentasinya, kita bisa menghadiri presentasi anak S1 di sini, dan kita bisa tanya-tanya ke mereka bagaimana mereka membuat aplikasi ini, dan berbagai macam halnya. Dan di sini juga saya punya satu pengalaman menghadiri conference di India, dan itu merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan. Saya memenangkan Best Paper Awards waktu itu, dan ini pengalaman sebelum Corona. Dan mengenai penelitian, saya ingin membagikan pengalaman saya. Jadi saya mengambil program master dan program S3 itu di bawah pimpinan Profesor Prasan Kumar Sahu, dan lab kita bernama Artificial Intelligence and Big Data Computing Lab, atau kita biasanya bilang ABC Lab. Bagi kalian yang ingin melihat lebih lanjut, bisa kunjungi website kami yang ada yang tertera di slide. Di lab kami itu ada 2 area penelitian utama. Pertama berhubungan dengan Artificial Intelligence, yang kedua berhubungan dengan IoT Data Processing in Fog or Cloud Platform. Dan untuk AI sendiri, kita punya 4 area yang besar. Pertama, AI for Polycystic Kidney Image Data Analysis, AI for Digital Pathological Image Data Analysis, AI for Cerebrovascular Disease Image Data Analysis, dan juga AI Application in Big Data Analysis. Seperti yang terlihat, penelitian di area Artificial Intelligence kebanyakan berhubungan dengan medical image analysis. Karena lab kita itu punya kolaborasi yang sangat baik dengan salah satu rumah sakit Changgeng Memorial Hospital. Jadi kita kerjasama bersama radiologis, bersama neurologis, dan beberapa dokter lainnya di Changgeng Memorial Hospital. Dan untuk penelitian saya sendiri, saya meneliti penyakit yang bernama Polycystic Kidney Disease. Jadi kita kolaborasi bersama radiologis di rumah sakit, dan mereka memaparkan masalah yang mereka hadapi dalam mendiagnosis penyakit ini.
dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah mereka dengan mengaplikasikan artificial intelligence. Dan bagi kalian yang tertarik untuk bergabung bersama kami di CSIE CGU, ada beberapa alasan untuk dipertimbangkan kenapa kita harus kuliah di sini. Pertama, penelitian di sini itu sangat bagus dan selalu ter-up to date, di mana kita punya tim pengajar dan profesor yang sangat ahli dan punya banyak pengalaman. Dan juga di sini resource-nya itu sangat baik, rich of research resources, di mana untuk melakukan penelitian kita punya banyak fasilitas seperti GPU dan komputer sistem yang punya performance yang sangat baik. Dan tentu saja perkuliahannya sini menggunakan bahasa Inggris, di mana ini sangat mempermudah bagi kita mahasiswa internasional. Jadi bagi kalian semua yang ingin bergabung di CSIE CGU, ayo mari bergabung bersama CSIE CGU. Dan bagi kalian yang mau mencari tahu informasi lebih banyak lagi, silakan kunjungi website CSIE CGU seperti yang terlihat di slide ini. Dan bagi kalian yang ingin melihat Facebook page, silakan juga kunjungi. Dan bagi kalian yang ingin bertanya lebih lanjut, silakan email kami dan semoga kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Dan tunggu apa lagi, gabung bersama kami CSIE CGU.